Halo teman-teman, kenalin aku Niken Ayu dan aku Zulki Nisa. Di sini kita akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dengan obrolan yang santai namun tetap informatif. Topik yang kita bahas hari ini cukup bikin mengagetkan dahi ya. Benar, kali ini kita akan membahas mengenai lonjakan kasus perceraian di Blitar. Buat kalian yang belum tahu, dari Januari hingga pertengahan Mei 2025, setidaknya ada sekitar 900 kasus yang masuk pada pengadilan agama. Itu merupakan kasus perkara perceraian. Dari angka tersebut, itu artinya ada sekitar 10 sampai dengan 15 kasus yang masuk setiap harinya. Dan dari total itu, 610 adalah kasus cerai gugat, di mana seorang istri mengajukan gugatan kepada suaminya, dan sisanya adalah kasus cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Hal itu menandakan bahwa si perempuan itu berani mengambil keputusan yang cukup besar ya di hidupnya. Tapi dibalik keberanian itu tentunya ada tekanan dan juga penderitaan yang telah dialami oleh pihak yang bersangkutan, khususnya pihak perempuan, sehingga mereka bisa membuat keputusan sebesar itu. Dari beberapa sumber yang saya baca, penyebab utama dari perceraian ini adalah faktor ekonomi. Memang faktor ekonomi adalah faktor yang sangat krusial bagi mereka yang menjalani kehidupan rumah tangga. Adalah juga faktor lain yang menyebabkan perceraian ini, yaitu kasus perselingkuhan. Bagi mereka yang mengalaminya pasti sangat-sangat menyedihkan ya. Benar sekali, ngomongin masalah ekonomi itu memang menjadi akar dari berbagai konflik rumah tangga yang ada. Coba bayangin, kalau pendapatan nggak cukup dan kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan juga ada tekanan dari berbagai pihak yang menyebabkan stres, nantinya akan ada konflik rumah tangga berupa pertengkaran setiap harinya. Aku jadi ingat satu berita di mana ada seorang ibu rumah tangga ini menggugat cerai suaminya karena suami ini nggak menafkahi si ibu ini. Jadi si ibu ini setiap hari bekerja, setiap hari ngurus anak, ngurus kebutuhan rumah tangga, tapi sang suami malah enak-enakan bermain judi online. Dan yang sangat menyedihkan lagi adalah suami ini ketika ditegur si ibu ini malah ngamuk dan melakukan tindak kekerasan. Wah, menyedihkan sekali ya. Tapi dibalik itu aku juga salut sama ibunya karena berhasil membuat keputusan yang besar dan juga keluar dari hubungan yang toksik. Benar, tapi yang bikin berpikir dua kali, banyak dari mereka yang menunda masalah perceraian ini karena masalah anak. Mungkin mereka berpikir akan kasihan terhadap anak yang mengalami broken home. Tetapi pada akhirnya mereka sadar bahwa anak juga berhak tumbuh di lingkungan yang sehat secara emosionalnya. Betul sekali. Jadi sebenarnya ini membutuhkan pendekatan secara holistik dalam rumah tangga. Bukan hanya asal nikah, tetapi juga mampu secara finansial dan juga mental, dan skill komunikasi yang baik antar pasangan itu sendiri. Nah, edukasi pranikah juga sangat diperlukan, bukan hanya digunakan sebagai formalitas belaka, tapi juga sebagai refleksi buat para mereka yang akan mengarungi bahtera rumah tangga. Setuju banget tuh. Coba bayangkan kalau dalam setiap pasangan diberi bekal bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana cara menyelesaikan konflik yang ada, itu pasti nantinya akan sedikit menekan angka perceraian. Aku juga mikir seharusnya ada layanan konseling yang aktif dan yang cukup terjangkau ya buat para pasangan, bukan hanya menindaklanjuti pasangan yang bermasalah, tetapi juga bisa dibuat sebagai pencegahan seperti itu ya. Berarti seperti konseling dari pemerintah atau konseling gratis begitu ya? Benar, dan juga peran komunitas itu juga sangat diperlukan untuk mereka sharing-sharing mengenai kehidupan berumah tangga mereka. Tapi ingat ya, bukan sharing aib, karena itu nggak boleh teman-teman. Tapi di sisi lain kita juga tidak boleh menghakimi pasangan yang memilih untuk bercerai, karena terkadang perpisahan bukanlah awal dari sebuah kegagalan, tapi merupakan bentuk dari perlindungan diri. Dan kita nggak pernah tahu sebenarnya apa yang terjadi di balik pintu rumah tangga mereka. Yang kita cuma bisa menyemangati mereka dan memberikan rasa empatik.
Benar sekali, dan buat kamu yang mungkin sekarang sedang berada dalam masa sulit pernikahan, percayalah bahwa kamu tidak sendiri. Cobalah untuk mencari bantuan, ceritakan masalahmu kepada teman terdekatmu. Karena hidup ini tentang memilih, dan terkadang memilih untuk berpisah bukan suatu hal atau suatu kegagalan dalam berumah tangga, tapi melainkan menunjukkan rasa keberanian mereka untuk bangkit gitu ya. Wah, bener banget. Tapi yang kita bahas hari ini cukup panjang ya. Benar, sangat menguras emosional rupanya. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan renungan buat kalian semua, dan khususnya buat kita ya. Betul sekali. Mungkin cukup sekian obrolan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.